Untuk video kali ini kita akan, membahas ya beberapa saham pilihan sebelum, market buka nanti, tapi sebelum itu disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang, pertama kita akan cek dulu saham MDKA ya. Untuk saham MDKA kemarin naik cukup tinggi 6% lebih, 6,69% ke level 3.510. Secara teknikal berhasil breakout ya untuk saham MDKA. Jadi untuk, resisten selanjutnya untuk saham MDK misal, masih naik ya, mulai bullish, itu secara Fibonacci ada di 3.700-an. Ya, tapi sebelum ke area itu ya untuk target price terdekatnya untuk saham MDK ya ini nutup gap dulu ke level 3.600-an ya. 3.600 kalau mau nutup gap untuk saham MDK ya ke area situ. Soalnya di sini ada gap down pas tanggal 5 Mei ya, 5, 6 Mei, 5 Mei ke bawah. 5, 8 Mei lah ada gap down. Jadi untuk supportnya di sini. Kalau kita cek untuk transaksinya tanggal 31 Juli ASINnya masuk 28,5 M. Kalau kita cek lebih detail lagi MDKA tanggal 31 Juli ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Kalau untuk saham MDKA itu kemarin cenderung diakumulasi oleh BB. Untuk BK-nya net B 25,9 M, BB-nya net B 17,3 M. Jadi BK-nya versi asing, BB-nya versi lokal. Lokalnya ada yang akumulasi, asingnya net B harganya naik untuk saham MDKA. Untuk momen bagus buat entry di level harga saat ini ya di supportnya 3440. Misal besok koreksi turun perhatikan saja level ini ya. Kalau ada yang jaga harga di area 3440 ya bisa dipertimbangkan kalau mau spekulasi buy. Tapi kembali lagi disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan, masing-masing. Untuk saham MTK laporan kuartal 2-nya sih belum keluar kalau di RTI. Oke itu untuk, saham MDKA ya. Semoga saja bisa mulai bullish dan ngejar 3.700-an. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam ya, ini untuk saham Antam juga naik cuman nggak terlalu tinggi ya. ANTM untuk saham Antam kemarin tanggal 31 Juli naik 1,28% ke level 1985 ya masih di area sini-sini aja. Kalau kita cek untuk transaksinya Antam apakah aslinya udah mulai masuk, Antam aslinya masih net sell 11,6 M, masih jualan. Antam juga hitungannya ini masih nggak terlalu, hectic ya, masih cenderung sepi. Untuk Antam secara keseluruhan kemarin tanggal 31 yang masuk sama yang keluar ini juga nggak beda jauh. Yang keluar ZPY, UKZ, broker-broker asing ya. Untuk asingnya yang masuk AK, BK, untuk lokalnya, lebih banyak yang masuk sih. Jadi untuk saham sorry untuk lokalnya, oh iya sih lebih banyak yang masuk. Jadi untuk saham Antam mungkin masih akan konsolidasi sedikit di bawah 2000 ya, untuk resistennya masih di level 2000, 2010. Oke itu untuk saham, Antam sih, untuk laporan kuartal 2-nya belum keluar, ditunggu aja semoga bagus ya untuk, laporan kuartal 2 untuk saham Antam. Oke itu untuk saham Antam ya, kalau mau entry untuk level harga saat ini momen bagusnya ya ini di bawah 1930. Kalau koreksi ke area situ ya, kalau koreksi, kalau enggak, ya mending nunggu laporan kuartal 2-nya gimana. Kalau sentimennya positif mudah-mudahan untuk saham Antam bisa, naik lagi lebih tinggi ya, buat ke 2160 itu masih sangat mungkin kalau menurut saya ya. Nggak harusnya nggak butuh waktu lama sih, apalagi kalau laporan kuartal 2-nya bagus. Oke itu untuk saham, Antam. Selanjutnya kita akan cek saham, SMGR ya. Untuk saham SMGR kemarin naik cukup tinggi 3,33% ke level 6.975, hitungannya lumayan tinggi ya untuk saham SMGR kenaikannya. Open gap atas di awal market itu dibuka hijau, turun kemudian naik. Secara teknikal resisten terdekatnya ada di 7.000-an untuk saham SMGR ya. Ini Fibonacci kapan? Apa kita, buat ini ya, ya
ini. Coba kalau kita cek untuk transaksinya aja SMGR. SMGR apakah aslinya masuk tanggal 31, aslinya netel loh. Bagian keluar SMGR aslinya netel 1,5 M. Untuk lokalnya secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh. Market-market utama AK-nya netbuy 11,5 M. AK ya, masih netbuy. AK yang masuk ini AK versi lokal sih. Ya, AK-nya yang masuk AK versi lokal. Cenderung malah 100% transaksinya buy. Jadi untuk saham SMK dan ini diakumulasi oleh AK versi lokal. Dan untuk AK-nya AVGB-nya ada di 6.900. Floating profit ya, cuman nggak terlalu banyak. Ya kalau mau masuk buat swing nanggung, buat invest juga nanggung ya. Kalau buat swing mending nunggu koreksi aja. Jadi untuk nanti sih ya ini sih harga penutupan kemarin itu area resistennya sih. Jadi kalau langsung dibuka hijau semoga saja untuk saham SMGR resisten selanjutnya kalau secara Fibonacci ke 7.300-an ya, 7.325, 7.300 itu area resisten selanjutnya untuk saham SMGR misal langsung dibuka hijau di awal market. Oke, itu untuk saham SMGR. Coba kalau kita cek untuk saham SMGR laporan kuartal 2-nya apakah sudah keluar? Belum ya kalau di RTI. Dilihat aja sih di awal market, tapi kalau langsung di kami yang buru-buru entry untuk area supportnya di 6.700. Tadi sempat kena support juga ya kemarin, kemarin sempat ke support juga ya, di open gap atas, turun ke area support dan ditarik naik lagi. Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Untuk saham Pegas koreksi 0,36% ya, turun dikit. Dan untuk sahamnya ini masih nggak hectic ya, kurang rame. Pegas itu masih cenderung sepi. Aslinya juga malah keluar ini netel 20,4 M. Jualan ya. Dan beberapa hari terakhir juga aslinya kadang masuk kadang keluar di saham Pegas. Pegas ini masih konsolidasi di bawah. Untuk saham Pegas kemarin tanggal 31 ini kita bisa lihat bareng-bareng yang keluar AGKZDPBK. Broker-broker asing aslinya distribusi ditampung oleh lokal ya, yang nampung paling banyak lokalnya ada GR. Kalau kita cek dari satu bulan terakhir untuk GR-nya net buy itu 75. Jadi untuk GR ini cenderung akumulasi ya di saham Pegas, cuman aslinya masih cenderung belum banyak masuk lah untuk saham Pegas. Semoga saja laporan kuartal 2-nya bagus dan harganya mulai rebound ya. Untuk level harga saat ini cukup menarik buat invest, bisa dipertimbangkan kalau mau jadikan list atau mau mulai nyicil. Untuk PBV-nya 0,8 kali ya, di bawah 1. Ya mungkin untuk nanti sih kalau masih cenderung sepi masih akan konsolidasi ya. Di sini sih gap down-nya belum ketutup, jadi buat ke 1460 itu masih sangat mungkin untuk saham Pegas. Semoga saja sih seperti itu, selama nggak jebol aja di bawah 1325. Ini support kuatnya soalnya ya, kalaupun jebol ya ini sih support setelah historinya waktu habis bagi dividen kan konsolidasi di bawah ke 1290 ya, 1290, 1325 itu area supportnya ya, kalau bisa turun lagi ke area itu malah kesempatan buat entry. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Untuk saham Adaro turun ya, koreksi turun dan ini close-nya pas di trendline yang kita buat waktu itu minus 2,42%, lumayan dalam ya untuk saham Adaro. Jadi belum nyentuh resisten malah koreksi turun. Aslinya kemarin keluar cukup banyak 51,6 M, perlu hati-hati untuk saham Adaro. Secara keseluruhan juga tanggal 31 ya, kemarin tanggal 31 Juli
Lebih banyak yang jualan, jadi didistribusi untuk saham Adaro yang keluar BB, BK, ZB ini broker-broker asing ya, BK, ZB, AK, BB versi asing keluar, dan yang masuk untuk asingnya KZ aja paling banyak 13,1 M. Untuk lokalnya nampung, sisi versi lokal nampung ya untuk saham Adaro. Jadi lihat aja sih kalau langsung jebol, dibuka merah untuk saham Adaro, mending wait and see aja dulu yang belum punya posisi, tapi buat teman-teman yang udah floating profit karena ini, gagal nyentuh resisten kurang dikit ya, ya bisa dipertimbangkan kalau mau diamankan sebagian ya. Takutnya kalau masih bearish untuk trennya itu bisa ke level 2000 lagi untuk saham Adaro ya, walaupun secara valuasi ya ini hitungannya, paling menarik ya, maksudnya paling murah lah untuk valuasinya, PBV-nya 0, berapa, garis kasar 0,6 ya kalau nggak salah untuk saham Adaro itu. Ya 0,7 sih, 0,7. Untuk harga batu baranya coba untuk Newcastle Coal Futures Futures. Kalau kita cek di investing aja, 139 masih di bawah ya untuk saham, untuk harga batu baranya. Oke, itu untuk saham Adaro, untuk resistennya sih masih di sini, kalau mau, masuk buat swing juga nanggung ini. Kalau mau masuk masuk parsing ya ini sih, support kuatnya ada di level 2000. Oke, itu untuk saham Adaro, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham PTBA yang juga, koreksi ya, untuk saham PTBA koreksi turun 1% lebih ya, untuk pergerakannya sih masih nggak terlalu lebar, masih cenderung sepi juga untuk, tapi aslinya masuk ini 5,2 M untuk saham PTBA. Kalau lihat transaksinya tanggal 31 kemarin, secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh. Yang masuk, YPBK, AZ, dan yang keluar lok YP-nya versi, lokal sih yang masuk. Untuk asingnya yang masuk ada CC, BK, ZB versi asing nih. Jadi untuk saham PTBA mungkin masih akan konsolidasi di area sini sih. Kalau mau entry untuk, momen bagusnya ya di dekat-dekat 2.600-an ya, 2.600 ke bawah itu kalau mau masuk mungkin dalam jumlah yang lumayan, lagi ada yang jaga harga ya. Tapi kalau sampai jebol, semoga aja nggak jebol di bawah 2.540. Oke, itu untuk saham PTBA. Untuk support secara Fibonacci-nya sih di sini. Untuk resistennya di 3.000 ya, cuman mungkin masih akan konsolidasi dulu kalau menurut saya. Selanjutnya kita cek saham ITMG. Untuk saham ITMG juga koreksi turun, ini malah lebih dalam lagi untuk turunnya, 2,42%. Gap yang di sini belum ketutup ya, jadi kalau mau nutup gap untuk sampai ITMG ya ke supportnya lagi 26.700-an. Kalau kita cek untuk transaksinya ITMG kemarin tanggal 31 aslinya keluar 30,3 M, jadi perlu hati-hati ya untuk saham-saham sektor batu bara. Naiknya itu ya masih meragukan ya buat bullish itu. Ya mungkin akan swing dulu ya untuk trennya, kalau harga batu baranya masih di situ-situ aja. Untuk saham ITMG ini kita bisa lihat bareng-bareng, yang keluar itu asing, KZ, AG, YUDP ini kan broker-broker asing ya. Dan yang masuk untuk asingnya paling banyak BK 5,1 M aja. Untuk lokalnya Netbase jadi, ditampung oleh lokal. Untuk nanti sih mungkin masih akan, konsolidasi dulu kalau menurut saya. Oke, itu untuk, malah cenderung turun sih, kemungkinan akan uji supportnya, kalau ada yang harga di atas ini berarti konsolidasi di atas support ya. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita